Penerapan hukum syariah terkait proses. Dalam fikih, istilah kontrak masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad atau al-akad secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan atau perjanjian. Berbeda dengan istilah lainnya, akad memiliki akar kata yang kuat di dalam Al-Quran, misalnya firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 dan surat Al-Isra ayat 34. Landasan syariah merupakan dasar hukum penyusunan kontrak. Landasan syariah tentang kontrak selain terkait langsung dengan kewajiban menunaikan akad, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 dan Quran Surat Al-Isra ayat 34 juga memuat tentang adanya kewajiban membuat catatan tertulis ketika menjalankan transaksi bisnis yang dilakukan secara tidak tunai. Suatu transaksi yang dilakukan secara tunai atau naqdan tidak ada keharusan untuk menuliskannya, tetapi apabila akad yang tidak ada keharusan untuk menuliskannya, karena penulisan perjanjian selain berfungsi sebagai alat bukti, juga bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah Islam. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam fikih muamalah. Dengan akad-akad yang ada tersebut, bank akan mengimplikasikannya dalam berbagai bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya, dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Akad dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama akad tabarru. Tabarru itu berasal dari kata tabarro'a, ya tabarro'u tabarru'an, artinya sumbangan atau dana kebajikan atau dermawan. Pada hakikatnya, akad tabarru adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabarru terbagi dalam 3 jenis transaksi, yaitu yang pertama transaksi meminjamkan uang atau lending. Qard, yakni transaksi pinjam-meminjam uang. Di dalam Islam, transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, sesuatu hal yang harus dihindari karena haram. Di bank syariah, akad qard digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan qardul hasan. Yang kedua yaitu rahan, yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan. Contohnya transaksi gadai emas. Yang ketiga yaitu hiwalah, yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat atau pihak lain. Contohnya transaksi penagihan hutang. Nah, yang kedua dari akad tabarru ini kan tadi udah jelasin, yaitu terdapat 3 jenis transaksi. Nah, transaksi yang kedua yaitu meminjamkan jasa atau lending yourself. Nah, yang pertama yaitu wakalah, yakni transaksi perwakilan, di mana satu pihak bertindak atas nama atau mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, clearing, warkat, cek, dan biliet giro. Yang kedua yakni kafalah. Nah, kafalah itu adalah transaksi peminjaman satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan LC, bank garansi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu wadiah, yakni transaksi titipan di mana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan wadiah, giro wadiah, dan safe deposit box. Yang ketiga, memberikan sesuatu atau giving something. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut, seperti akad hibah, wakaf, sedekah, dan juga hadiah. Akad tabarru ini adalah berupa akad yang mencari keuntungan akhirat, bukan bisnis. Jadi akad seperti ini tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad tabarru untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersial. Bahkan
pada kenyataannya yakni akad tijaroh. Namun demikian bukan berarti akad tabaru sama sekali tidak sepat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad tabaru sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabaru ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijaroh. Nah, sekarang adalah penjelasan dari akad tijaroh. Akad yang kedua yaitu akad tijaroh. Akad tijaroh atau muaddah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini digunakan mencari keuntungan. Karena itu, akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu natural certainty contracts atau NCC, dan yang kedua natural certainty contracts atau NUC. Nah, yang pertama yaitu NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa. Pada dasarnya ada 4 akad jual beli, yaitu yang pertama al-bai' naqdan adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. Dengan kata lain, pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua yaitu al-bai' muajjal adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain, barangnya diserahkan di awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil maupun lamsam. Yang ketiga yaitu salam adalah akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan pembayarannya tunai atau dibayar di muka dan penyerahan barangnya belakangan. Dan yang keempat yaitu istisna adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga lamsam di akhir akad. Selanjutnya yaitu kelompok yang kedua yaitu NUC. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real aset maupun finansial aset, menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan atau return baik dari segi jumlah maupun waktu. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara sunnatullah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predeterminate seperti akad musyarakah, mudharabah, musaqah, dan muqarabah. Sekian dari saya, terima kasih.